Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah yu'ani ila rajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Sa'id bin Karmi rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai makna syahadat. Kemarin sudah kita jelaskan tentang keadaan kita di akhir zaman. Banyak orang yang tidak mengerti asal usulnya mereka menjadi orang Islam. Di asalnya kita menjadi orang Islam itu bukan karena bapak kita Islam, tapi karena mengucapkan dua kalimat syahadat. Bapak kamu Islam, tapi kamu nggak ngucapin syahadat, kamu nggak jadi orang Islam. Jadi kita disebut orang Islam karena kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat sebagaimana kita jelaskan itu menjadi rukun Islam.
Orang yang akan masuk Islam, mau terhitung sebagai orang Islam, maka dia harus ngucapin 2 kalimat. Nah, ada orang Islam yang terhitung cuman di dunia, ada yang terhitung di dunia sampai di akhirat. Nah, kita pingin kita terhitung sebagai orang Islam di dunia sampai di akhirat. Gimana caranya? Maka syahadatnya harus disertai mengerti maknanya atau kandungannya. Apa kandungan 2 kalimat syahadat? Ini yang mau kita kaji hari ini. Secara singkat kita akan mengkaji kandungan 2 kalimat syahadat. Nah, berikutnya akan kita perjelas satu per satu. Artinya kita mau membongkar 2 kalimat syahadat. Ini kalimat yang sudah jadi, yang kita dapat dari Rasul, mau kita bongkar. Isinya apa? Kandungannya apa? Karena ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat beserta mengerti kandungannya, maka Islam kita akan diterima oleh Allah di dunia sampai di akhirat. Inilah lafaz 2 kalimat syahadat beserta maknanya yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia secara ringkas. Inilah rupanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi dan saya meyakini dengan hati saya bahwa sesungguhnya tidak ada zat yang berhak disembah di dalam wujudnya, hanya Allah. Jadi Allah itu zat yang berhak untuk disembah. Berarti selain Allah tidak berhak disembah. Zat yang punya hak untuk disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Nabi apa? Andai manusia itu boleh menyembah manusia, maka para istri akan kuperintahkan menyembah suaminya. Tapi nggak ada yang berhak disembah selain Allah, nggak ada. Jadi kita secara ringkas, syahadat itu 2 kalimat syahadat itu yang pertama disebut namanya syahadat tauhid, yaitu isinya kesaksian kita tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua isinya syahadat Rasul, yaitu pengakuan kita tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka secara ringkas syahadat tauhid kita maknai begini: saya bersaksi dan saya meyakini bahwa dengan hati saya. Ini bukan pakai mata, bukan. Bersaksi kepada ketuhanannya Allah itu pakainya hati. Kenapa nggak pakai mata, Beb? Nah, yang mau kita saksikan apa kalau pakai mata? Kita nggak melihat Allah dengan mata kita, gitu loh. Kalau harus pakai mata, nanti orang buta protes dong. Masa saya nggak bisa jadi orang Islam kalau bersaksi harus pakai mata? Jadi bersaksi kepada Allah. Jadi bersaksi dulu apa yakin dulu? Bersaksi dulu. Artinya bersaksi itu mengetahui. Menyaksikan itu maknanya mengetahui tentang hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kamu ditanya, apa sih yang kamu saksikan sampai kamu mengakui kalau Allah itu Tuhan, yang kamu saksikan apa?
Kan harus ada. Masa kamu tidak menyaksikan sesuatu tapi mengakui Allah sebagai Tuhan, gimana? Kalau ditanya, kamu itu menyaksikan apa? Nah, menyaksikan sifat-sifat Allah. Saya menyaksikan bahwa Allah itu wajib adanya, mustahil tiadanya. Allah wajib qidam, mustahil baru. Allah wajib baqa, mustahil fana. Allah wajib mukhalafah lil hawadis, mustahil mumatsalah. Terus sampai dengan 20 sifat, itulah yang kita saksikan tentang ketuhanannya Allah. Saya menyaksikan bahwa tidak ada zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu, dan segala sesuatu itu butuh kepada Dia, maka itu hanyalah Allah. Makanya sekarang udah jarang orang mengkaji tentang sifat 20. Padahal itu isi kesaksian kita tentang Allah. Kalau kita nggak menyaksikan itu tentang Allah, maka berarti syahadat kita bohong-bohongan. Syahadat kita hanya ucapan kosong. Kata orang itu pepesan, pepes kok kosong. Maka jangan sampai apa yang kita ucapkan, yang kita saksikan itu nggak ada isinya. Seperti saya sering menggambarkan, kalau kamu ngomong rumah, apa yang kamu muncul di pikiran kamu? Keadaannya si rumah, ya. Kalau kamu nyebut rumah, langsung muncul keadaannya rumah. Nah, kalau nyebut Allah, yang muncul apa? Sifat-sifatnya. Dia kuasa, Dia esa, Dia maha melihat, Dia maha mendengar, maha berbicara. Muncul langsung di pikiran kita. Bukan, oh kalau saya nyebut Allah, langsung teringat langit, bumi, matahari, bulan. Itu bukan Allah. Bagaimana yang diingat itu? Hubungannya apa? Kayak ngomong, kamu kalau nyebut Pak Jokowi, yang diingat apa? Hah? Yang diingat apa? Gorong-gorong. Apa hubungannya gorong-gorong sama Pak Jokowi? Kalau ngomong Jokowi, yang diingat ya tinggi, kurus, gitu dong. Itu namanya ingat, bukan ingat ngomong Pak Jokowi yang diingat yang lain, itu bukan ingat Pak Jokowi namanya, ya. Itu namanya ingat kerjanya. Bukan kerjanya, ingat yang dikerjain dia. Jadi kalau kamu mau punya kesaksian yang benar, ketika kamu menyebutkan nama Allah, maka yang kamu ingat adalah sifat-sifatnya Allah, dari sifat wujud sampai sifat mutakalliman, gitu. Begitupun lawannya, mustahil Allah itu tiada sampai Allah itu mustahil bisu. Itu yang harus kita ingat sebagai bentuk kamu mengenali, kamu mengetahui sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau sudah saya bersaksi, menyaksikan tentang itu semua ada pada Allah, maka saya meyakini yang begitu itu pasti Tuhan. Yang sifatnya wajib ada, wajib tidak berawal, wajib tidak berakhir, wajib berbeda, wajib berdiri sendiri, wajib esa, sampai wajib berbicara. Itu semua saya yakini sebagai sifat-sifat ketuhanan.
dan itu saya pedomani gitu. Saya iktikadkan dalam hati saya, bukan cuman dihafalkan, bukan cuman dibaca, tapi dimengerti dan diyakini dalam hatinya. Lah yang dimaksud yakin itu apa? Yakin itu mengetahui sesuatu tanpa adanya keraguan-raguan. Yakin itu harus mengeluarkan kita dari 4 perkara. Kalau dalam diri kita masih ada 4 perkara, maka kita enggak disebut orang yang yakin. Apa yang pertama? Ragu. Yang kedua, kira-kira. Yang keempat, yang ketiga, bimbang. Yang keempat, ikut-ikutan. Ini 4 ini nggak boleh ada dalam hati kita. Kalau masih ada 4 ini, berarti kamu belum sampai pada yakin yang benar. Dzon, syak, wahmun, taklid. Dalam bahasa Arabnya ada 4 perkara. Apa itu dzon? Dzon itu menemukan sesuatu bukan pada kebenaran, tapi hanya menunjukkan sesuatu dengan ada sesuatu yang lain yang menguatkan. Menyangka sesuatu atau memahami sesuatu, menemukan sesuatu dengan perkara lain yang menguatkan. Jadi kebenarannya bagaimana? Ya nggak sampai kebenaran 100%. Kenapa? Karena yang saya jadikan sebagai landasan hanya menguatkan, bukan menunjukkan kebenaran yang 100%. Contoh, kamu mau sholat menghadap kiblat. Kiblat ke arah mana? Kiblat ke arah mana? Barat. Nah, biar kamu tahu barat itu sebelah mana, gimana caranya? Pakai kompas. Kompas ini menguatkan, bukan meyakinkan bahwa kiblat pasti di sana. Yakin itu apabila kamu di depan Ka'bah. Nah, itu yakin. Udah nggak meleset lagi, udah ini Ka'bah, saya sholat ngadep Ka'bah. Kalau dari sini itu namanya dzon, menyangka dengan sangkaan yang kuat bahwa Ka'bah adanya di arah barat dan barat arahnya ke sana. Itu menyangka. Kenapa? Karena kamu nggak lihat Ka'bahnya, hanya pakai pedoman kompas. Nah, kan ditanya, kalau kompasnya nggak ada gimana? Mataharinya gelap, gimana? Nah, berarti kalau kompas itu nggak ada, yang tadinya sangkaan kamu kuat menurun. Yang tadinya bisa kuat menyangkanya jadi menurun, karena nggak punya sangkaan, nggak punya pedoman mana arah Ka'bah, mana arah barat, nggak punya. Jadi yang kedua setelah dzon namanya syak. Syak itu berada pada keraguan-raguan dalam posisi 50-50, bisa benar bisa salah. Kenapa? Karena nggak ada yang menguatkan, nggak ada pedoman yang menunjukkannya. Kalau kamu maksain menentukan, jadinya kebenarannya menurun hanya 50%. Kamu mau ke Surabaya, dari sini jalan sampai perempatan nggak ada petunjuk, kanan nggak ada petunjuk, kiri nggak ada petunjuk, yang kamu pilih mana? Ya dengan keyakinan aja lurus aja udah. Itu namanya
Lah, pasti benar nggak? Belum tentu. Nah, bukan belum tentu, tingkat kebenarannya hanya 50%. Masih mending yang tadi. Kalau ada petunjuk Jakarta, pasti benar nggak? Ya belum tentu, bisa aja anak-anak main-main diputer-puter. Ya, itu namanya apa? Dzon, menduga kuat. Dugaan saya kuat ke sana nih. Kenapa? Ada petunjuk nih. Itu bukan 100% benar belum. Sama dengan kompas tadi. Itu nggak bisa 100% benar, nggak bisa. Nah, yang ketiga ada yang namanya wahmun. Seperti kamu datang ke rumah saya mau ke rumahnya Habib. Sebelum kamu sampai ke rumah saya, kamu ada pada syak, Habib ada apa enggak ya? Namanya apa? Syak, ragu antara ada dan enggak. Nah, begitu kamu ke rumah saya lihat mobil saya ada, dugaan kamu menguat. Oh, Habib ada nih. Apa buktinya? Itu ada mobilnya. Ya. Mobil itu belum pasti saya ada. Itu hanya tingkatnya menduga dengan kuat. Habib nggak kemana-mana nih, nggak ada pengajian nih di rumah nih Habib nih. Mobilnya ada. Padahal rusak mobilnya, kan nggak ngerti kamu. Saya naik motor, kan nggak mesti kan? Lah, ada lagi kamu ke rumah saya, begitu sampai depan rumah saya mobilnya nggak ada. Oh, pasti pergi nih Habibnya nih, pasti nggak ada nih Habib. Padahal itu nggak bisa pasti. Kenapa nggak bisa pasti? Karena mobil dan saya nggak bergandengan. Sementara yang namanya yakin itu harus menggunakan sesuatu yang bergandengan terus. Apa yang bergandengan terus? Sifat-sifatnya Habib. Kalau kamu udah lihat sifatnya, oh pasti Habibnya ada. Sendalnya ada, itu belum pasti. Mobilnya ada, belum pasti. Suaranya ada, belum pasti. Karena suara ada yang mirip. Ya kan? Kalau sudah lihat orangnya, oh di rumah udah. Kenapa? Sifat-sifatnya sudah kamu jumpai gitu. Jadi yakin itu harus sampai 100% lah. Mengenal Allah bagaimana bisa 100%? Maka kamu harus sampai yakin, dan itu harus menggunakan dalil. Apa dalilnya? Yang tadi kamu saksikan, sifat-sifat Allah. Itu dalil yang meyakinkan saya bahwa Allah itu Tuhan. Jadi yakin harus pakai dalil, dan dalilnya harus sesuatu yang bergandengan terus kepada dirinya. Kalau kamu nyaksiin Allah, ya berarti yang kamu saksikan harus sifat-sifat Allah. Nggak boleh kamu bersaksi begini, apa bukti adanya Allah? Langit bumi kan ada, Allah pasti ada. Lah kalau langit bumi nggak ada, Allah ada nggak? Ada nggak? Nah, berarti langit bumi ini nggak kamu jadikan patokan kalau Allah itu ada. Langit bumi ini hanya fiilnya Allah. Allah mau bikin langit bumi boleh, nggak bikin boleh, tapi Allah pasti ada. Kenapa? Karena Dia wajibul wujud, Dia wajib qidam, Dia wajib baqa. Itu kesaksian kita kepada Allah. Jadi syahadat yang pertama, maksudnya atau makna yang terkandung di dalamnya ketika kamu mengucapkan saya bersaksi
kamu harus pada posisi mengetahui sifat-sifat Allah. Lah kalau saya cuma ngucapin saya bersaksi gimana Beb? Ya nggak sampai ke akhirat syahadat kamu. Kenapa? Karena bohong hati kamu. Wong kamu nggak nyaksiin apa-apa, nggak mengenali apa-apa, tahu-tahu mengakui Allah sebagai Tuhan. Lah yang kamu saksikan apanya? Nanti salah nyaksiin. Setelah kamu menyaksikan, baru kamu meyakini bahwa yang saya saksikan itu sifat-sifat ketuhanan. Lah nyaksiinnya pakai apa? Nyaksiinnya pakai ilmu, pakai hati. Hati itu sumbernya ilmu. Bagaimana menyimpan ilmu di hati kita? Berpikir. Jadi akal itu alatnya, yang dipikir akal disimpan di hati, yang tersimpan di hati itulah yang kita jadikan kesaksian tentang ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bersaksi dan saya meyakini dengan hati saya bahwa sesungguhnya tidak ada zat yang berhak disembah di dalam wujudnya, hanya Allah. Allah itu wajib adanya dan mustahil. Ini kesaksiannya. Terus sampai akhir, Allah itu wajib adanya, mustahil. Allah itu wajib bakoknya, mustahil. Fana, Allah itu wajib kidamnya, mustahil. Baru, Allah itu wajib mukhalafah, mustahil. Sama, Allah itu qiyamuhu binafsi, mustahil. Allah butuh pada yang lainnya. Terus itu kesaksian kita tentang Allah. Yang wajib kita saksikan, yang mustahil kita saksikan, begitu pula yang jaiz. Apa yang jaiz? Allah lah yang menciptakan 7 langit dan 7 bumi. Hingga andai 7 langit 7 bumi nggak ada, gimana? Nggak ada masalah. Allah tetap wajib ada, tetap mustahil tiada. Ini kesaksian yang kita saksikan tentang ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk Isya, kita dengar azan Isya sebentar. Fadhal. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Zaid. Nah, di depannya dong. Cabut.
ولا